Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-571 bertepatan dengan bab ke-2870. Karena Yi Changmin sungguh menyukai Jong Jeng Tau, dia sampai rela menelepon Chen Jekai demi menanyakan masalah ini. Padahal dia sendiri sangat takut dengan Yi Chen. Kebetulan saat ini Jong Tianyu baru menerima ponselnya kembali. Setelah menyuruh bawahannya menyerahkan ponsel pada Zhong Tianyu, Yi Chen berkata padanya dengan nada yang mengancam. Ingat, kamu hanya boleh menelpon Yi Changmin. Jika kamu berani menelpon orang lain, akan kupotong tanganmu. Jauh dalam lubuk hati Zhong Tianyu, dirinya sangat kesal, tetapi dia tidak berani menunjukkannya secara langsung. Dia hanya menjawab dengan patuh, "Tenang saja, aku hanya akan menelpon Bibi Yi." Yi Chen balik membalas, "Hidupkan speakernya." Zhong Tianyu mengangguk-angguk. Dia menyalakan ponselnya, kemudian melihat ada banyak notifikasi dari berbagai aplikasi media sosial miliknya. Semua judulnya juga berkaitan dengan namanya sendiri. Ada yang tertulis, Zhong Tianyu lagi-lagi gagal menyogok fans. Adegan lab yang gokil beredar luas. Yang lainnya juga tertulis, Zhong Tianyu dijemput 300 fans kekar di Bandara Jinling. Rusuh dan mencengangkan. Bahkan ada beberapa yang menulis Zhong Tianyu membeli fans. Zhong Tianyu ahli dalam membeli fans. Zhong Tianyu bukan produsen fans, melainkan distributor fans. Dari judul artikelnya saja, Zhong Tianyu sudah tak perlu membaca isinya. Dia yakin pasti ada orang yang mengedarkan foto konyolnya ke internet. Terlebih lagi, penampilannya di bandara sangat amat memalukan. Bila video tersebut merebak di dunia maya, maka reputasinya akan tak perlu ditebak juga tahu. Saat ini para warga internet pasti tengah mengejek dirinya. Nama baik yang selama ini dibangunnya dengan susah payah telah hancur dalam seketika. Terkadang figur publik yang berkelut dalam dunia hiburan akan mengalami berita maupun skandal yang buruk. Tetapi bila masalah ini semakin besar, kemungkinan besar seumur hidup dirinya akan sulit untuk bangkit. Melihat Zhong Tianyu yang pucat pasi, Yi Chen dengan dingin berkata, "Buat apa masih bengong? Cepat telepon." Zhong Tianyu tampak sedih. Kelopak matanya memerah dan hampir menetes air mata. Tetapi dia berusaha menahannya. Lalu segera memencet nomor Yi Changmin dan menghidupkan speaker ponselnya. Bagi Zhong Tianyu, hidup matinya bergantung pada panggilan teleponnya dengan Yi Changmin ini. Di sisi lain, Yi Changmin sedang bersiap-siap untuk menelpon Chen Jekai. Tiba-tiba dirinya menerima telepon dari Zhong Tianyu. Dia agak kaget dan melihatnya. Tangannya buru-buru menekan tombol terima dengan belak-belakan bertanya, "Zhong Tianyu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ayahmu menelponku. Katanya kamu diculik di kota Jinling. Dia sangat khawatir dengan keadaanmu." Zhong Tianyu menemukan setitik cahaya terang dalam hidupnya. Dia menangis sambil menjerit, "Bibi Yi, tolong aku." Yi Changmin langsung berkata, "Zhong Tianyu, jangan panik. Jelaskan pelan-pelan pada Bibi apa yang terjadi." Dalam sesaat, kekesalan Zhong Tianyu pun meledak. Dia mengadukan semuanya pada Yi Changmin. "Bibi Yi, seorang bernama Yi Chen menyuruh Chen Jekai dari keluarga Yi untuk menyekapku ke Hotel Buckingham Palace. Mereka juga mengutus ratusan preman untuk mempermalukanku di bandara. Aku curiga pria ini adalah kerabat luar keluarga Yi. Bibi harus membantuku menyelesaikan masalah ini."
Setelah mengatakannya, sekejap pipi Zhong Tianyu telah basah oleh air mata. Usai mendengarnya, jantung Yi Changmin seolah berhenti berdetak. Yi Changmin berpikir dalam benaknya, Zhong Tianyu, Zhong Tianyu, Zhong Tianyu, kamu boleh bermasalah dengan siapapun di seluruh kota Jinling, tapi tidak dengan Yi Chen. Kamu bahkan memintaku untuk membantumu. Apa kamu tahu bagaimana perlakuan Yi Chen padaku waktu di Jinling dulu? Waktu itu tak satu pun yang dapat membantuku keluar dari masalah itu. Tak kunjung mendengar balasan dari Yi Changmin, Zhong Tianyu pun bertanya dengan tak sabar. Bibi Ji, apa Bibi masih mendengarkanku? Yi Changmin tersadarkan dari lamunannya. Hah, hah, aku sedang mendengarkanmu. Zhong Tianyu seperti kehilangan akal sehatnya. Dia menangis dengan terseduh-seduh. Bibi Ji, Bibi Ji, Bibi harus membantuku. Aku seumur-umur aku tidak pernah menerima perlakuan yang memalukan begini. Mereka tak hanya mempermalukanku, tetapi juga memukulku. Sekarang wajahku sekarang sudah dipukuli sampai babak belur. Padahal beberapa hari lagi aku harus menghadiri konser Gyukuyi, menjadi tamu spesial di konsernya. Wajahku sudah bengkak begini. Nanti aku harus bagaimana menjumpai orang lain? Aku tidak mungkin memakai topeng dan menyamar menjadi badut, kan? Mendengar Zhong Tianyu yang sampai histeris begitu, Yi Changmin benar-benar tak berdaya. Dia mendesah panjang, kemudian bertanya, Zhong Tianyu, kenapa kamu bisa berurusan dengan Yi Chen? Zhong Tianyu menjawab dengan lirih, Aku hanya bertengkar sedikit dengannya di telepon. Siapa sangka dia akan langsung menangkapku setelah turun dari pesawat. Yi Changmin berkata dengan pasrah, Zhong Tianyu, jika kamu berurusan dengan orang lain, aku masih bisa membantumu membereskannya. Tapi Yi Chen berbeda. Aku tidak punya cara untuk membantumu. Hah? Zhong Tianyu sangat heran. Kenapa Bibi bicara begitu? Yi Changmin ini hanya kerabat luar keluarga Yi, sedangkan Bibi adalah nona besar keluarga Yi. Mengapa Bibi tak berani melawannya? Yi Changmin terdengar agak canggung. Zhong Tianyu, Yi Chen bukan kerabat luar keluarga Yi. Dia putra dari kakak keduaku, Yi Changying. Setelah mendengarnya, kepala Zhong Tianyu seolah berdengung. Sejak kecil dia sudah sering mendengar nama Yi Changying, tetapi dia tak pernah mendengar nama Yi Chen. Zhong Tianyu hanya tahu Yi Changying wafat di usia yang terbilang muda. Putranya juga hilang, entah masih hidup atau tidak. Dia sama sekali tak menyangka ternyata putra Yi Changying adalah pria dingin di depannya ini. Zhong Tianyu mendesah dalam hati. Pantas saja pria bernama Yi Chen ini tidak takut padaku. Ternyata dia bukanlah kerabat luar keluarga Yi, melainkan salah satu keturunan keluarga Yi, cucu kandung Yi Chongquan, tuan besar Yi. Ketika memikirkannya, kedua kakinya langsung lemas. Dirinya hampir kehilangan keseimbangan, namun dia seolah teringat akan sesuatu. Dirinya buru-buru berkata sambil menangis, Bibi Yi, berarti Yi Chen adalah keponakanmu, sedangkan kamu adalah bibi kandungnya. Tolong bantu aku untuk membujuknya. Mohon padanya untuk melepaskanku satu kali ini saja. Zhong Tianyu punya otak yang cerdik. Dia tahu Yi Changmin punya hubungan spesial dengan ayahnya. Meski dirinya tak sudi punya ibu tiri dalam umur begini, tetapi calon ibu tirinya ini kaya dan berkuasa. Lantas alasan apa yang membuatnya harus menolak Yi Changmin? Oleh sebab itu dia kalian ingin memanfaatkan hubungan Yi Changmin dengan ayahnya agar dirinya bisa terlepas dari masalah ini. Lagi pula ini pasti bukan hal yang sulit bagi Yi Changmin, sebab Yi Changmin adalah bibi kandung Yi Chen. Jika bibinya sendiri sudah memohon padanya, Yi Chen tak mungkin menolaknya, bukan? Seandainya Zhong Tianyu berada dalam posisi Yi Chen, dia
pasti akan membantu bibinya sebisa mungkin. Namun ketika dia merasa Yi Changmin pasti sanggup membantunya membereskan masalah ini, wanita di seberang telepon itu justru berkata dengan penuh rasa bersalah, "Jong Tianyu, aku benar-benar tak bisa membantumu dalam hal ini. Kemampuanku terbatas." Jong Tianyu terdiam seutuhnya. Mukanya tampak tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. "Mengapa Bibi bilang begitu?" Yi Changmin dengan kaku berkata, "Meski Yi Chen adalah keponakanku, tapi bila aku membantumu bicara di depannya, kemungkinan besar dia tak akan mempedulikanku. Lebih parahnya adalah..." Jong Tianyu segera bertanya, "Bibi Ji, apa maksudmu?" Yi Changmin melanjutkan omongannya dengan kecewa. "Jika aku membantumu bicara, bisa-bisanya Yi Chen akan makin mempersulit dirimu." Sesudah mendengar perkataan Yi Changmin, Jong Tianyu terpaku sejenak. Dalam hati mulai berpikir, apa maksud ucapan Yi Changmin ini? Mana mungkin ada hal seperti itu. Demi membela keponakannya, wanita tua ini pasti sengaja tidak mau membantuku. Ketika dirinya mulai berapi-api, Yi Changmin dengan segan berkata, "Jong Tianyu, aku benar-benar tidak membohongimu. Jika aku ikutan berbicara, Yi Chen akan makin membencimu. Dia tak akan mau melepaskanmu." Mendengar suara Yi Changmin yang penuh kesal, Jong Tianyu jadi merasa ragu dan bingung. Dia pun kembali bertanya, "Kenapa? Kenapa bisa begitu? Aku tidak mengerti. Bukan kamu itu, bukankah kamu itu bibinya? Bagaimana mungkin dia tidak mau mendengar kata-katamu?" Ye Changmin menyinggir. "Hehe, mendengar kata-kataku, anak buahnya saja berani memukulku setelah menghajarku. Yi Chen bahkan tidak membelaku. Sebaliknya, dia justru mendukung perbuatan bawahannya. Tahun baru kemarin dia mengurungku di kawasan terpencil kota Jinling. Padahal aku sudah memohon-mohon padanya, tapi sampai akhir pun dia tidak menghiraukan omonganku. Bahkan ayahku sendiri juga tak berhasil membujuknya." Usai mengatakannya, Yi Changmin teringat akan masa-masa sulitnya ketika harus terjebak dalam kawasan kumuh tersebut. Kepalanya terasa sakit, air matanya kembali menetes. Selanjutnya dia pun melanjutkan, "Coba kamu pikir, aku saja tidak bisa menolong diriku sendiri. Terlebih lagi untuk membantumu. Apa aku sanggup melakukannya?" Jong Tianyu tercengang mendengarnya. Harapannya pupus, kepalanya seperti akan meledak. Dia spontan berkata, Ini sama sekali tidak manusiawi. Orang mana yang tega memperlakukan bibi kandungnya seperti itu?" Ye Changmin turut iba mendengarnya. Dia pun mendesah sambil membalas, "Jong Tianyu, benar sekali ucapanmu." Yi Chen yang sejak tadi hanya diam, kini mendadak bersuara, "Yi Changmin, kamu lupa apa alasanku mengurungmu di kota Jinling?" Karena mendadak mendengar suara Yi Chen, sekejap Yi Changmin langsung terperanjat. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bertanya, "Jong Tianyu, kamu nyalain speakernya?" Jong Tianyu menjawab dengan kikuk, "Iya, Yi Chen yang menyuruhku menyalakannya." Yi Changmin berusaha menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia buru-buru mencari alasan. "Tadi aku belum selesai ngomong. Yi Chen bisa menyekapku karena kesalahanku sendiri. Aku pantas dihukum." Alasan alisnya mengernyit dengan panik menjelaskan, "Ichen, kamu jangan salah paham dulu. Tadi omonganku belum selesai. Aku tak ada maksud lain." Jong Tianyu benar-benar pangling mendengar reaksi Yi Changmin tersebut. Apa wanita ini masih Yi Changmin yang dikenalnya? Yi Changmin, si nona besar tergalak di kota Yanjing. Seisi Yanjing paham betapa menyebalkan sosok Yi Changmin. Dia selalu berbuat seenaknya, sama sekali tak menghargai orang-orang yang dijumpainya. Namun saat ini dia justru bertekuk lutut di hadapan Yi Chen. Karena tahu Yi Chen mendengar omongannya dari samping, nyali Yi Changmin langsung menciut begini. Benar-benar berlebihan. Sebenarnya Yi Changmin yang terlalu lemah atau Yi Chen yang terlalu hebat? Ketika Jong Tianyu masih kebingungan, dia mendengar Yi Chen yang mulai bertanya pada Yi Changmin, "Berarti kamu sebenarnya tak berniat untuk membantu bocah ini bicara, bukan?"
Yi Changmin merasa gugup sampai-sampai bulu kuduknya bergidik. Dia semakin paham betapa jahatnya Yi Chen ini. Yi Changmin tak berhenti mengeluh dalam hati. Padahal Yi Chen sendiri dari awal memang tak berniat untuk melepaskan Zhong Tianyu. Bilang saja, kalau kamu tidak mau memanfaatkan Zhong Tianyu, mengapa malah menyeret dirinya sampai kemari? Di depan Zhong Tianyu, Yi Chen sengaja menudingnya tidak mau membantu Zhong Tianyu. Bukankah itu membuatnya terlihat seperti orang yang tidak berperasaan? Walau bagaimanapun kelak dirinya kemungkinan besar akan menjadi ibu tiri Zhong Tianyu. Bila begini, Zhong Tianyu selamanya akan menyimpan dendam padaku, pikir Yi Changmin dalam hati. Akhirnya Yi Changmin berusaha memohon, Yi Chen, sebenarnya Zhong Tianyu adalah anak yang baik, meski terkadang sifatnya tukang emosian. Kuharap kamu bisa memaafkannya satu kali ini saja. Anggap saja demi aku. Yi Chen menyeringai dan berkata dengan pelan, maaf bibiku yang tercinta, aku sama sekali tidak peduli denganmu. Selanjutnya suara Yi Chen terdengar makin dingin dengan tegas berkata, waktu itu jika kamu tak berlagak hebat di kota Jinling, aku akan lebih menghargaimu dan menghormatimu sebagai seniorku dalam keluarga. Tapi kesalahan terbesarmu adalah egomu sendiri. Kamu selalu menganggap dirimu yang paling berkuasa di dunia ini. Semua orang harus mematuhi perintahmu. Sayang sekali, aku tak peduli dengan image yang kamu bangun di luar sana. Jelasnya, kamu tak akan bisa semena-mena di kota Jinling. Yi Changmin sangat jengkel setelah mendengar perkataan Yi Chen tersebut, tetapi dia tak berani menunjukkan ketidaksenangannya. Dia hanya bisa menjawab dengan patuh, Yi Chen, aku tahu dulu diriku telah banyak berbuat salah. Selama beberapa waktu ini, aku terus introspeksi diri. Aku sudah tahu di mana letak kesalahanku. Mengenai Zhong Tianyu, aku yakin dia hanya ceroboh sesaat. Kumohon beri dia kesempatan untuk mengoreksi dirinya. Dia pasti dapat menyadari kesalahannya dengan cepat. Kelak dia akan. Ye Chen langsung menyela omongannya. Cukup, kamu tak perlu membantunya bicara. Putra konglomerat yang sombong seperti dirinya tak akan pernah sadar akan kesalahannya. Zhong Tianyu menangis dengan histeris. Tuan Yi, aku tahu aku sudah salah. Aku tak tahu diri. Bisa-bisanya menyinggung orang hebat sepertimu. Kelak aku tak akan mengulanginya lagi. Kumohon ampuni aku. Yi Chen menyengir sesaat. Lihatlah, kamu masih belum sadar apa kesalahanmu yang sebenarnya. Ini artinya kamu tak menyesali perbuatanmu yang sudah lewat. Menyinggung orang hebat. Kamu hanya mementingkan orang yang pangkatnya lebih tinggi darimu. Sisanya kamu anggap sampah. Setiap hari kerjamu hanya menindas yang lemah. Jika tidak dihukum seberat mungkin, sampah masyarakat sepertimu tak pantas untuk kembali ke komunitas sosial. Sembari berkata, Yi Chen mengambil ponsel di tangan Zhong Tianyu, kemudian berkata pada Yi Changmin di seberang telepon, kudengar kamu punya hubungan yang spesial dengan ayahnya, Zhong Tianyu. Kalau begitu, tolong sampaikan pesanku padanya. Yi Changmin buru-buru menjawab, katakan saja, aku akan menyampaikannya. Aku bisa saja melepaskan Zhong Tianyu, tapi tak punya dua pilihan. Tap- tapi aku punya dua pilihan. Satu, sementara ini Zhong Tianyu harus tinggal di kota Jinling. Setelah perusahaan ekspedisiku mulai beroperasi, dia harus jadi awak kapalku selama 2 tahun. Dalam kurun waktu ini, dia tidak boleh meninggalkan kapal. Setelah 2 tahun berlalu, aku akan membiarkannya pergi. Kelopak mata Yi Changmin tak berhenti berkedut. 2 tahun bekerja sebagai awak kapal, berat sekali hukumannya. Usai mendengarnya, sekejur tubuh Zhong Tianyu langsung lemas. Dia tak menyangka Yi Chen akan sekejam ini padanya. Zhong Tianyu adalah figur publik di dunia hiburan. Kelak dia masih harus melanjutkan karirnya. Jika menjadi awak kapal selama 2 tahun, bukankah karirnya akan berakhir sepenuhnya? Lagi pula bila tidak bisa meninggalkan kapal selama 2 tahun penuh, apa bedanya dengan tinggal di penjara? Ketika membayangkannya, Zhong Tianyu segera bertanya, bagaimana dengan pilihan kedua? Yi Chen meliriknya sekilas dengan datar berkata,
Pilihan kedua yaitu aku patahkan kedua kakimu, kemudian kamu bisa mengesot untuk pulang ke Yanjing. Ketika mendengar Yi Chen akan mematahkan kedua kakinya dan menyuruhnya merangkak ke kota Yanjing, sekejur tubuh Zhong Tianyu langsung tegang. Selama 20 tahun lebih ini, dia selalu menjalani kehidupan mewahnya sebagai putra konglomerat kota sepengetahuannya yang berasal dari lingkaran sosial yang setara, tak boleh mencari gara-gara dengan sesamanya. Seandainya ada sedikit percekcokan, semuanya harus saling memaklumi satu sama lain. Contohnya dirinya sendiri, beberapa tahun ini dia juga sering menghajar orang, bahkan ada yang sampai cacat. Namun itu semua ditunjukkan pada orang miskin yang levelnya lebih rendah darinya. Bila harus berhadapan dengan orang yang selevel dengannya, mereka harus memberi kelonggaran untuk masing-masing. Dari dulu ini telah menjadi tata tertib di lingkungan para konglomerat, tetapi sepertinya Yi Chen tidak mengindahkan peraturan tersebut. Akhirnya Zhong Tianyu pun berkata, Yi Chen, jika kamu benar-benar mematahkan kakiku, keluargaku tak akan tinggal diam. Tiba saatnya kamu akan ditindas dan disudutkan oleh orang-orang sekitarmu. Bagaimana kalau aku bersujud padamu kemudian memberimu sedikit kompensasi? Tolong lepaskan aku. Ekspresi Yi Chen tanpa datar. Aku sudah memberimu dua pilihan. Sekarang kamu pilih salah satu. Dalam 1 menit kamu harus mengatakan jawabanmu. Lewat dari 1 menit, pilihan yang harus kamu ambil adalah pilihan pertama. Masa hukumannya juga akan bertambah menjadi 3 tahun. Sedangkan syarat pada pilihan kedua tetap sama. Melihat Yi Chen yang terus mempersulit dirinya, Zhong Tianyu spontan berteriak dengan histeris, "Bibi, tolong bantu aku!" Yi Changmin menghela napas panjang, kemudian membalas, "Zhong Tianyu, kamu cepat pilih yang nomor satu tadi. Jika terus menunda waktu, masa hukumannya akan bertambah jadi 3 tahun. Aku takut kamu akan makin kewalahan. Bagaimanapun juga, kamu tak boleh mengambil pilihan kedua. Jangan kira omongan Yi Chen itu hanya bercanda. Dia sangat tegas dengan ucapannya. Bila dia bilang akan membuatmu pulang dengan cara merangkak, maka itu pasti akan diwujudkannya. Dulu Kong Delong dari keluarga Kong juga begitu. Karena telah menyinggung Yi Chen, dia terpaksa harus menaiki sepeda dari Yanjing ke Jinling. Dia juga harus tinggal di wilayah kumuh di Jinling. Hari-hari yang dilaluinya bahkan lebih parah dari seorang pengemis. Sejak diadili oleh Yi Chen, Yi Changmin sering menyelidiki kabar tentang keponakannya itu. Semakin lama dia semakin takut dengan Yi Chen. Oleh sebab itu, dia ingin menggunakan pengalamannya untuk membantu Zhong Tianyu memutuskan pilihan yang terbaik. Menurut Yi Changmin, Zhong Tianyu seharusnya segera memilih pilihan nomor satu yang diberikan Yi Chen. Jika terus menunda-nunda, resikonya akan semakin bertambah. Setelah mendengar Yi Changmin mengungkit nama Kong Delong, sekejap Zhong Tianyu tak bisa berkata-kata. Hubungan dengan Kong Delong terbilang lumayan akrab. Dulu mereka berdua sering berkumpul-kumpul seterusnya. Suatu hari Kong Delong mendadak berubah seperti orang yang tak waras, mengenakan helm hijau sambil menaiki sepeda jadul untuk meninggalkan Yanjing. Orang-orang berkata kalau otaknya bermasalah. Tak disangka ternyata ini semua akibat perintah Yi Chen. Hal ini membuat Zhong Tianyu semakin takut kepada Yi Chen. Namun bila harus menyuruhnya memilih menjadi pelaut selama 2 tahun, dia benar-benar tak sanggup menerimanya. Walau bagaimanapun, dia adalah putra dari keluarga yang kaya raya. Setiap hari selalu melewati kehidupan yang nyaman dan mewah. Apabila harus menjadi awak kapal yang setiap harinya hanya bisa melihat laut, bukankah itu akan sangat menderita? Terlebih lagi, masa hukuman yang diberikan Yi Chen adalah 2 tahun. Apa bedanya dengan masuk penjara? Ketika Zhong Tianyu bingung harus bagaimana, Yi Chen kembali mengingatkannya. Sudah mau 1 menit. Zhong Tianyu benar-benar tercengang. Dia tak tahu harus memilih pilihan nomor satu atau tidak, karena dia sama sekali tak rela dirinya diperlakukan begini oleh Yi Chen. Zhong Tianyu masih berharap ayahnya dapat menolongnya setelah mengetahui masalah ini. Saat dirinya penuh kebimbangan, suara Yi Changmin di sebelah telepon dengan pihak
panik berkata, "Jong Tianyu, sekarang kamu harus mengambil pilihan yang pertama dulu. Dengan begitu, meski ada perubahan lain, kamu juga tak akan rugi besar." Kalimat Ji Changmin tersebut langsung menyadarkan Jong Tianyu. Benar apa kata Bibi Yi. Meski dirinya masih berharap memiliki kesempatan yang lain, setidaknya sekarang dia harus mengambil pilihan yang terbaik bagi dirinya. Bila masa hukumannya 2 tahun berubah menjadi 3 tahun, dia harus rugi 1 tahun. Setelah memikirkannya, dia buru-buru menjawab tawaran Yi Chen. "Aku pilih nomor 1." Yi Chen mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sayangnya, 1 menit sudah berlalu. Sekarang pilihan pertama adalah menjadi pelaut selama 3 tahun. Sama sekali tak diperkenankan untuk turun dari kapal. Dalam sekejap, kaki Jong Tianyu melemas. Air matanya mengalir dengan deras. "Yi Chen, kumohon padamu, tolong jangan mempermainkan aku seperti ini. Apa tidak bisa hanya 2 tahun saja? Sungguh maaf, aturan dari permainan ini tidak boleh dilanggar. Kini masa hukuman dari pilihan pertama adalah 3 tahun. Kuberi lagi waktu 1 menit. Kamu pertimbangkan lagi, mau terima atau tidak. Tapi aku bilang dulu di muka, jika dalam 1 menit ini kamu tak segera menentukan pilihanmu, maka masa hukumannya akan bertambah menjadi 4 tahun." Mental Zhong Tianyu langsung hancur. Saat ini dirinya penuh dengan rasa penyesalan yang dalam. Bila tahun Bila tahu akan begini jadinya, dia tak mungkin mau menginjakkan kaki ke kota Jinling. Seandainya dia tahu hukuman 2 tahun akan bertambah menjadi 3 tahun, sejak awal dia sudah langsung mengambil pilihan pertama. Sayangnya di dunia ini penyesalan selalu datang terlambat. Demi tidak memperburuk resiko yang harus diambilnya, Zhong Tianyu terpaksa mengangguk dan berdehem. "Baik, aku pilih nomor 1." Yi Chen perlahan menyeringai. "Oke, kalau begitu tolong kamu tinggal dulu di Jinling selama beberapa hari. Setelah grup ekspedisi Ocean milikku resmi beroperasi, aku akan mengatur jadwal pelayaran yang paling cocok untukmu. Nanti kamu tinggal berangkat saja." Zhong Tianyu tak berhenti memohon, tentunya dengan wajah yang penuh air mata. "Yi Chen, kumohon tolong biarkan aku menghadiri konser Gyukuyi di Jinling. Aku adalah tamu spesialnya. Semua fans dunia menunggu kehadiranku di konsernya itu." Yi Chen meringis mendengarnya. "Masih memikirkan perihal konser? Ku beritahu padamu, mulai sekarang, selama 3 tahun ke depan, kamu tak akan punya kesempatan untuk muncul di hadapan publik. Setelah naik kapal, aku juga akan meminta orang untuk mengawasimu. Tak akan membiarkanmu menunjukkan wajahmu kepada siapapun, apalagi berkesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar." Sekejap Jong Tianyu merasa tak berdaya. Padahal dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan konser kali ini. Salah satunya yaitu menyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan cintanya pada Gyuyi. Mulanya dia mengira dirinya akan memiliki peluang yang besar dalam konsernya kali ini. Dia bahkan bermimpi dapat memenangkan hati Gyuyi sepenuhnya. Tetapi bila Yi Chen tak mengizinkannya turut serta dalam konser tersebut, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Jika tak bisa bertemu dengan Gyuyi 3 tahun lagi, kemungkinan besar wanita itu sudah menikah dengan orang lain. Zhong Tianyu berlutut sambil merangkak ke depan Yi Chen. Ketika hendak memohon lagi Yi Chen, ponsel pria itu mendadak berbunyi. Seorang menghubungi melalui panggilan video. Yi Chen membuka ponselnya dan mengeceknya. Ternyata itu panggilan dari Gyukuyi. Akhirnya dia pun mengangkatnya. Dalam sekejap muncul wajah rupawan Gyukuyi di layar HP-nya. Gyukuyi tersenyum dengan lebar sambil berkata, "Kak Yi Chen, tadi aku melihat video fans Jong Tianyu di Bandara Jinling. Lucu sekali. Jangan-jangan itu semua ulahmu." Jong Tianyu dapat mengenali suara Gyuyi secara langsung. Saat ini dirinya bagaikan tersambar petir, mematung tak berkutik sedikit pun. Dia tak menyangka Yi Chen akan mengenal Gyuyi, sebab dia tak pernah mendengar perjanjian pernikahan antara Gyuyi dan Yi Chen saat masih kecil dulu. Sementara itu Yi Chen menatap Gyuyi dari layar ponselnya, tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu merasa hal itu adalah perbuatanku?" Gyuyi terkikih menjawab, walaupun Zhong Tianyu agak lamban,
Tapi aku rasa dia tak akan sebodoh itu. Lagi pula, hanya kamu yang sanggup memikirkan ide berlian yang sedemikian rupa. Orang lain tak mungkin bisa mewujudkan cara yang begitu ekstrim. Usai mendengar perkataan Gyukuyi, hati Zhong Tianyu bak gelas yang hancur berkeping-keping. Dirinya berpikir dalam benaknya, jangan-jangan di mata Gyukuyi, aku hanya seorang pria yang tolol. Yichen spontan tertawa lepas. Tebakanmu benar, memang aku yang melakukannya. Gyukuyi tersenyum sambil bertanya, Kak Yichen, apa dulu kamu punya masalah dengan Jong Tianyu? Tidak ada, jawab Yichen. Aku tak pernah berjumpa dengannya. Gyukuyi tampak penasaran. Lantas kenapa kamu mau mengerjainya? Yichen tetap tersenyum. Pria itu terlalu sok hebat. Aku tak suka melihatnya. Makanya ku beri sedikit pelajaran. Gyukuyi mengangguk-angguk kemudian bertanya, Kak Yichen, apakah Jong Tianyu sedang di bawah pengawasan anak buahmu? Yichen mengiyakan, benar, dia sekarang ditahan oleh bawahanku. Ada apa? Yichen Kak Ichen, bisakah aku minta tolong padamu? Untuk apa kamu sesungkan ini denganku? Katakan saja, asalkan bisa kulakukan, aku pasti akan mengabulkannya. Setelah mendengar percakapan di antara keduanya, timbul secerca harapan dalam diri Chong Tianyu. Jangan-jangan Gyukuyi ingin memohon pada Yichen untuk memaafkanku. Bila benar demikian, berarti Gikuyi tetap menganggap diriku penting. Lagi pula Yichen juga sudah berkata, asalkan dia bisa melakukannya, dia akan mewujudkan permintaan Gikuyi. Seandainya Gikuyi memohon pada Yichen untuk melepaskanku, bukankah aku akan bebas dari hukuman itu? Ketika dirinya mulai berharap lebih dan merasa kegirangan akan mimpinya tersebut, Gikuyi mendadak berkata, Kak Yichen, aku ingin memintamu untuk menahan Jong Tianyu beberapa hari lagi. Sebaiknya sampai konserku selesai. Aku benar-benar tak ingin dia hadir sebagai tamu spesial di konserku. Jika dia tidak datang, aku akan sangat bersyukur pada langit. Usai mendengarnya, hati Jong Tianyu bagaikan tertimpa oleh batu raksasa. Dirinya seperti tergencet sehingga sulit untuk bernapas. Dia tak pernah menyangka masalah ini akan mengalami perubahan yang begitu drastis. Padahal Gikuyi adalah satu-satunya harapan agar Yichen dapat memaafkannya. Tetapi wanita itu justru meminta Yichen mengurungnya lebih lama. Jangan-jangan Gikuyi begitu meremehkanku. Apakah dia sama sekali tidak suka dengan kehadiranku di konsernya? Setelah mendengarnya permintaan dari Gikuyi, ekspresi Yichen tampak agak canggung. Nanan, aku lupa memberitahumu, Zhong Tianyu sedang berada di depanku. Selanjutnya dia mengganti ke kamera belakang, memperlihatkan Zhong Tianyu yang tengah berlutut di hadapannya. Setelah melihat Jong Tianyu, Gyukuyi langsung kaget. Dia pun segera berkata, Jong Tianyu, ternyata kamu di situ juga. Kalau begitu aku terus terang saja. Konser di Jinling kali ini ku persiapkan khusus untuk Kak Yichen. Hari konser itu juga bertepatan dengan ulang tahun Kak Yichen. Aku tak mau ada kekonyolan yang terjadi pada konserku ini. Jadi aku tak bisa menerima kedatanganmu. Dulu, kamu terus memanfaatkan berbagai koneksi sehingga membuatku serba salah. Sekarang, karena kamu sudah mendengarnya, aku juga tak perlu menyembunyikannya lagi. Maaf sekali ya. Sekejap berkata Jong Tianyu langsung hancur. Sekejap perasaan Jong Tianyu langsung hancur. Ternyata di hati Gyuyi, aku hanyalah orang konyol yang tak penting. Pada akhirnya dia pun bertanya dengan tak mengerti, kenapa? Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Gyuyi dengan mantap berkata, karena Kak Yichen adalah calon suami yang kutentukan sejak masih kecil. Lagi pula ini pertama kalinya aku datang ke kota tempat tinggalnya untuk merayakan hari ulang tahunnya, bahkan mengadakan konser khusus untuk dirinya. Jadi aku tak bisa membiarkanmu merusaknya. Dengan penuh rasa bersalah, Yukuyi melanjutkan omongannya. Tapi pada konser selanjutnya di kota yang lain, aku akan tetap mentaati perjanjian kita. Tiba saatnya aku tidak akan melarangmu naik pentas. Jong Tianyu baru sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang amat dungu. Sejak awal Gyukuye sudah memiliki calon pasangan hidup
dambaannya, bahkan berencana untuk datang jauh-jauh ke kota ini untuk mengadakan konser demi pria tersebut, sedangkan dirinya malah seperti orang tolol yang terus mengejar Gyukuyi. Alhasil dia malah tak sengaja menyinggung pria itu hingga mendapatkan hukuman sedemikian rupa. Apa-apaan ini semua? Saat memikirkannya, Zhong Tianyu tak kuasa menahan kepahitan yang dirasakannya. Dia menangis dan berteriak sekeras mungkin. "Jika tak mau aku hadir di konsermu, seharusnya kamu bilang sejak awal. Seandainya kamu mengatakannya dari dulu, maka aku tak akan datang ke kota sialan ini. Dengan begitu nasibku juga tak akan seburuk ini. Kamu telah menghancurkan hidupku." Yi Chen segera membentaknya. "Siapa yang menyuruhmu bicara seperti ini dengan Nanan? Ku beri kesempatan untuk menarik kembali kata-katamu tadi. Jika tidak, hukuman 3 tahun akan menjadi 4 tahun." Dalam sekejap, Zhong Tianyu langsung terperanjat. Dia buru-buru membuang wajah masamnya dengan segera berkata, "Gyukuji, tadi aku terlalu emosian. Aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku." Gyukuji dengan serius berkata, "Maaf, Zhong Tianyu. Sebenarnya dari awal aku juga sudah menolakmu, tapi kamu terus mencari koneksi yang lain dan membuatku tak enak hati untuk menolak permintaanmu. Makanya aku terpaksa menyetujuimu. Namun waktu itu juga aku sudah bertekad untuk melarangmu naik pentas pada hari H. Aku berniat meminta satpam untuk mencekatmu, kemudian mulai acara konser tanpa kehadiranmu dengan alasan bahwa kamu mendadak punya urusan jadi tak bisa hadir sesuai rencana awal. Sungguh maaf, aku terpaksa harus melakukannya." Saat itu pula Zhong Tianyu sadar akan sesuatu. Ternyata sejak awal dirinya memang tak punya kesempatan untuk memenangkan hati Gyukuji. Dirinya hanyalah budak cinta yang terlalu tergila-gila pada wanita ini. Terlebih lagi, tindakannya tersebut justru membuat hidupnya makin berantakan. Kini dia harus menghadapi penderitaan yang lebih parah dari patah hati. Nasibnya benar-benar sial. Ketika membayangkan semuanya, suasana hati Zhong Tianyu menjadi tak karuan. Dia bertelungkup di lantai, menangis dengan terseduh-seduh. Yi Chen kembali menukar kamera depan, kemudian berkata kepada Gyukuji, "Nanan, kamu tak perlu khawatir. Pria ini tak akan muncul di seluruh konsermu." Gyukuji mengangguk-angguk dengan lembut membalas, "Kak Yi Chen, kamu jangan terlalu keras padanya. Dalam hal ini aku juga bersalah." Yi Chen mengibaskan tangannya. "Tak ada yang salah padamu. Zhong Tianyu sendiri yang tak tahu diri. Dia yang tak berhenti menjeratmu. Lagi pula, semua ucapannya tadi masih perencanaan. Kamu juga belum benar-benar melakukannya. Jadi kamu tak perlu merasa tak enak dengannya." Di sisi lain, Yi Changmin yang berada di Yanjing terus mendengarkan percakapannya di antara anak-anak muda itu melalui telepon. Semakin didengar, dia semakin iba kepada Zhong Tianyu. Dia juga tak mengerti mengapa Zhong Tianyu bisa seapes ini. Padahal semua perbuatannya ini demi mendapatkan cinta Gikuyi. Tetapi pada akhirnya wanita itu justru tak menganggapnya sedikit pun. Tak berhasil memenangkan hati Gikuyi memang bukan masalah besar bagi Zhong Tianyu. Namun kini dia malah harus berurusan dengan Yi Chen demi wanita itu. Ini benar-benar tak berarti. Saat ini Yi Changmin juga bingung bagaimana menyampaikan hal tersebut pada Zhong Zhengtao. Pria itu tengah menunggu kabar baik darinya untuk menyelamatkan Zhong Tianyu, putra kesayangannya. Tapi sekarang Zhong Tianyu akan menjadi tawanan keponakannya. Zhong Zhengtao harus menunggu setidaknya 3 tahun lagi untuk bertemu dengan sang putra. Ketika Ji Changmin tengah pusing dengan keadaannya, ponselnya mendadak berbunyi. Telepon dari Zhong Zhengtao. Dengan berat hati, dia pun memutuskan untuk menutup panggilan teleponnya dengan Zhong Tianyu. Kemudian mengangkat telepon dari Zhong Zhengtao. Setelah tersambung, Zhong Zhengtao pun bertanya dengan tidak sabar, "Changmin, apa kamu sudah mendapatkan kabar? Zhong Tianyu benar-benar diculik oleh orang keluarga Yi."
Ye Changmin dengan pasrah menjawab. Zhong Zheng tahu tadi Zhong Tianyu menelponku. Katanya sekarang dia memang sedang di Hotel Buckingham Palace. Zhong Zheng tahu balik bertanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Apa bawahan keluarga kalian di sana yang menculiknya secara sepihak? Ye Changmin berdehem dengan canggung. Itu yang menculik Zhong Tianyu bukan anak buah keluarga kami, tapi keponakanku sendiri. Keponakanmu? Zhong Zheng tahu terdengar shock. Kenapa Zhong Tianyu bisa berurusan dengan keponakanmu? Yi Peng atau Yi Hao yang melakukannya? Bukan mereka berdua, jawab Yi Changmin dengan pelan. Tapi Yi Chen. Yi Chen? Zhong Zheng tahu makin heran. Aku tak pernah tahu kamu punya keponakan lain yang bernama Yi Chen. Yi Changmin mendesah panjang. Yi Chen adalah putra kakak keduaku, Yi Changying. Zhong Zheng tahu sangat kaget mendengarnya. Putra Yi Changying? Bukankah dia sudah hilang? Aku tidak mengatakan hal ini padamu karena kami juga baru menemukan Yi Chen. Dalam beberapa waktu ini masih ada cerita lainnya yang tidak kamu ketahui, tetapi itu semua sangat panjang. Nada bicara Zhong Zheng tahu mulai gelisah. Aku juga tak mau tahu ada rahasia apa dalam keluarga kalian. Aku hanya ingin tahu mengapa Yi Chen menculik putraku. Memangnya Zhong Tianyu berbuat dosa pada apa padanya? Setauku mereka berdua bertengkar melalui telepon. Kebetulan keponakanku sedang di Jinling. Jadi setelah Zhong Tianyu sampai di sana, dia langsung membawanya. Zhong Zheng tahu dengan kesal berkata, keponakanmu itu kelewatan sekali. Padahal kita berasal dari golongan yang sama. Untuk apa begitu perhitungan dengan orang sendiri? Zhong Tianyu diculik olehnya. Berarti peristiwa di bandara juga kerjaannya, bukan? Dengan perbuatannya ini, kelak karir Zhong Tianyu di dunia hiburan akan hancur berantakan. Setelah Zhong Tianyu kembali, aku pasti akan membuat perhitungan dengannya. Bagaimana caramu melakukannya? Yi Changmin terdiam sesaat kemudian lanjut berkata, Zhong Zheng tahu masalah ini lebih rumit dibandingkan yang kamu kira. Untuk beberapa waktu ke depan, Zhong Tianyu tak akan bisa pulang. Apa maksudnya? Sesaat Zhong Zheng tahu terbawa emosi, bertanya dengan suara yang keras, memangnya keponakanmu itu masih tidak mau melepaskan Zhong Tianyu? Benar, Ye Changmin merasa bersalah. Aku telah membujuknya untuk memaafkan Zhong Tianyu, tetapi dia sama sekali tidak menghargaiku sebagai tantenya sendiri. Zhong Zheng tahu menggetakkan giginya dan bertanya, jadi apa maunya? Sekejap Ye Changmin merasa ragu. Dia kemudian berkata dengan gugup, Ye Chen bilang dia ingin Zhong Tianyu bekerja sebagai awak kapalnya selama 3 tahun. Dalam waktu itu, Zhong Tianyu tidak boleh meninggalkan kapal sedikit pun. Setelah lewat 3 tahun, dia baru dibiarkan bebas. Sial, amarah Zhong Zheng tahu langsung memuncak. Dengan geram berkata, apa-apaan dia itu? Menyuruh Zhong Tianyu jadi pelaut selama 3 tahun. Dia kira dia itu siapa? Hari ini jika dia tidak kunjung melepaskan putraku, aku pasti akan membalaskannya. Ji Changmin berusaha menasehatinya. Zhong Zheng tahu, dengarkan saranku. Yi Chen bukanlah orang yang bisa kamu usik sembarangan. Bahkan aku sendiri juga tak sanggup menghadapinya. Siapapun yang berurusan dengannya pasti akan bernasib fatal. Ayahku sendiri juga tak bisa membelaku. Kali ini tak ada yang mampu menyelamatkan Zhong Tianyu dari tangan Yi Chen, baik itu aku ataupun kamu. Apa? Zhong Zheng tahu menggetakkan rahangnya. Maksudmu? Aku yang sudah hidup lebih dari 50 tahun tak sanggup membereskan bocah ingusan dari keluarga kalian? Ye Changmin ingin sekali berkata pada Zhong Zheng tahu, jangankan dirimu, bahkan kedua keturunan keluarga Su juga tak bisa lepas dari jeratan Yi Chen. Namun Yi Changmin tak berani mengatakan hal tersebut pada Zhong Zheng tahu, sebab dia tahu jelas apa resikonya bila menjelekkan nama Yi Chen di belakangnya. Keponakannya itu tak akan membiarkannya begitu saja. Pada akhirnya Yi Changmin membujuknya dengan sabar. Zhong Zheng tahu sebaiknya kamu terima saja kenyataan ini mengenai Zhong Tianyu. Meskipun 3 tahun ini akan terasa berat baginya, setiap hari sudah menjadi pilihan yang terbaik untuknya. Zhong Zheng tahu membalasnya dengan sinis. Changmin, keluarga kalian benar-benar keterlaluan.
Terus terang saja, kamu pasti ingin melindungi keponakanmu itu kan? Apa kalian perlu mengorbankan masa depan putraku seperti ini? Satu lagi, apa kamu anggap aku ini bocah umur 3 tahun yang bisa dibodohi dengan menasihatiku begini? Kamu kira aku bisa merelakan putraku jadi pelaut selama 3 tahun di luar sana? Ku beritahu kepadamu, itu semua tak akan terjadi. Ye Changmin merasa panik. Dia pun belak-belakan berkata, Song Jing tahu, sampai sekarang kamu masih tidak mengerti apa maksudku. Keponakanku itu bahkan tidak menghormatiku sedikit pun. Aku membujukmu begini semata demi kebaikanmu. Dan Zhong Tianyu, aku berdiri di pihak kalian. Aku juga ingin melindungi kalian sebisa mungkin. Jika kamu mendengarkan saranku dan bersabar sebentar, biarkan masalah ini cukup berhenti sampai Zhong Tianyu. Jangan sampai kamu juga ikutan terseret ke dalamnya. Tapi bila kamu tetap bersikeras ingin melawan Ye Chen, aku jamin 100% nasibmu akan berakhir sama seperti Zhong Tianyu, yaitu menjadi awak kapal di luar sana. Zhong Zheng tahu mulai merasa ragu. Dia pun berkata, sekarang juga aku akan menelpon Tuan Besar Yi menuntut keadilan darinya. Aku tak percaya dia akan diam saja setelah melihat cucunya menindas orang lain. Yi Changmin mendesak berkata, ya sudah, terserah kamu mau bagaimana. Yang penting kamu jangan mencari gara-gara dengan Yi Chen. Kalau mau telepon ayahku silakan. Kamu lihat saja apa reaksinya. Zhong Zheng tahu, langsung menutup telepon, kemudian segera menghubungi Tuan Besar Yi Zhongquan. Yi Zhongquan tentu kenal dengan Zhong Zheng tahu. Ketika ayah Zhong Zheng tahu masih hidup, keduanya adalah teman baik. Sementara itu, setelah menerima telepon dari Zhong Zheng tahu, Yi Zhongquan terdengar amat gembira. Zhong Zheng tahu, kenapa mendadak menelponku? Zhong Zheng tahu buru-buru berkata, Paman Yi, tolong bantu keluargaku. Usai mengatakannya, dia pun menjelaskan letak permasalahannya pada Yi Zhongquan. Yi Zhongquan agak pangling mendengarnya. Dirinya juga jadi canggung. Dalam hati mulai berpikir, susah tahu putra sulung keluarga susah aja dikirim Yi Chen ke Suria. Apalagi putra Zhong Zheng tahu yang satu ini. Di mata Yi Chen, orang seperti mereka sama sekali bukan halangan baginya. Bila mencari masalah dengannya, semua pasti akan berakhir tragis. Sesudah memikirkannya, Yi Zhongquan hanya tersenyum dengan serius berkata, Zhong Zheng tahu aku dan ayahmu adalah sahabat akrab. Jadi aku harus menjelaskan hal ini dengan baik padamu. Paman Yi, silakan katakan. Jangan mengusik Yi Chen. Jangan mengusik Yi Chen. Kamu sama sekali tak mampu menyentuhnya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran. Jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya, tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.